Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatuddiniyah, absen 18 dari kelas 11 LP2. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran Muhammad Hatta dalam penjajahan Jepang. Simak video berikut ya. Kronologi peristiwanya adalah pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan menggulingkan Belanda. Hatta pada awalnya tidak langsung terlibat dalam pemerintahan Jepang, tapi tetap menjalankan aktivitas pergerakan kemerdekaan di belakang layar. Pada tahun 1943, Jepang membentuk organisasi Putera untuk mengumpulkan dan memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia. Di sini Hatta mulai terlibat dalam struktur pemerintahan Jepang secara tidak langsung. Pada tahun 1944, Jepang mulai menghadapi kekalahan dalam Perang Dunia II dan mulai memberi kelonggaran untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Jepang menyadari pentingnya dukungan rakyat Indonesia. Pada saat inilah Hatta dan Soekarno mendesak Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1945, pada bulan Januari 1945, Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas untuk merancang dasar negara Indonesia. Hatta terlibat dalam diskusi tentang sistem ekonomi Indonesia yang akan datang. Pada 7 Agustus 1945, Jepang memberi persetujuan untuk kemerdekaan Indonesia, dan pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Nama lengkap beliau adalah Dr. Muhammad Hatta. Beliau menempuh pendidikan di HBS, Hogeschool School di Batavia, dan melanjutkan ke Belanda untuk studi di Universitas Rotterdam. Beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, ekonom dan aktivis. Beliau meninggal pada 14 Maret 1980 di Jakarta, Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun situasi di bawah pendudukan militer Jepang sangatlah terbatas. Beberapa peran kunci Hatta selama penjajahan Jepang adalah: yang pertama, Hatta terlibat dalam organisasi Pemersatu. Hatta bersama dengan Soekarno terlibat aktif dalam membentuk organisasi seperti Indonesian Nationalist Movement atau PNI yang pada masa Jepang dibubarkan. Kemudian mereka membentuk organisasi baru yang lebih terbuka terhadap Jepang seperti Putera, Pusat Tenaga Rakyat, yang berfungsi sebagai saluran untuk melatih kader pemimpin Indonesia. Yang kedua, Hatta membantu pembentukan BPUPKI. Pada tahun 1945, Hatta berperan besar dalam pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang merupakan langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Di dalam BPUPKI, Hatta berfokus pada bidang ekonomi dan keuangan negara. Yang ketiga, bersama Soekarno mempersiapkan kemerdekaan. Meskipun Jepang tetap berusaha menjaga kekuasaannya, Hatta dan Soekarno dengan cermat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Jepang, Hatta dan Soekarno berhasil memperoleh janji kemerdekaan Indonesia yang akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.